Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa kembali di pelajaran PAIS pada hari Jumat. Pernahkah anak-anak merasa marah, merasa kesal, dan merasa bahagia? Emosi seseorang biasanya dipengaruhi oleh suasana hati. Suasana hati yang sedang sedih, marah, gembira merupakan contoh dari macam-macam emosi. Akan tetapi, emosi lebih diidentikan dengan marah. Oleh karena itu, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang mengendalikan emosi. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Jika seseorang di antara kamu marah, hendaklah ia diam. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara dalam mengendalikan emosi yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kita membaca ta'awud tersebut karena sumber marah itu adalah syaitan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua yaitu diam. Ketika marah, omongan orang yang diucapkan itu adalah ungkapan marah yang diucapkan tanpa berpikir. Nah, dan juga yang dibicarakan tanpa aturan. Jadi diam merupakan cara yang terbaik. Yang ketiga yaitu dengan berwudu dan mengucap istighfar. Syaitan diciptakan dari api dan hanya bisa dipadamkan dengan air dan istighfar. Marah itu sumbernya dari syaitan. Nah, dan ingat ya, hanya bisa dipadamkan dengan air. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Yang terakhir yaitu merubah posisi kita. Bila kita marah saat berdiri, maka lebih baik kita duduk. Apabila kita duduk dan masih marah, maka lebih baik berbaring. Seperti ini yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdiri mudah untuk bergerak dan memukul. Orang yang duduk lebih sulit untuk bergerak dan memukul. Sementara orang yang tidur tidak mungkin akan memukul. Nah, perintah beliau untuk duduk agar sedang dalam posisi berdiri atau duduk tidak segera melakukan tindakan pelampiasan marahnya yang bisa jadi menyebabkan dia Nah, apa saja ya manfaat mengendalikan amarah tersebut? Yang pertama, akan disenangi banyak orang. Sebagian besar orang tentunya akan lebih menyukai orang yang tidak mudah emosi, sehingga mereka akan lebih disenangi oleh orang lain. Yang kedua, mudah bergaul.
Bergaul dengan orang yang tidak suka emosi akan lebih menyenangkan, ya enggak? Nah, dan pastinya jika tidak emosi akan mudah diterima di lingkungan teman-temannya. Yang berikutnya, jika kita tidak emosi dan bisa mengendalikan amarah, badan kita akan menjadi sehat. Nih, biasanya orang yang mudah emosi, tekanan darahnya akan tinggi, detak jantungnya pun akan terasa lebih tegang, sehingga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Nah, selain itu, orang yang emosian pastinya tidak bisa menghadapi masalah dengan tenang dan mudah stres. Dan yang terakhir, jika kita mudah mengendalikan emosi ataupun amarah, kita akan terhindar dari pertengkaran. Nah, ini biasanya pertengkaran di anak-anak atau yang terjadi dengan teman itu terjadi karena emosi. Jika kita dapat menjaga emosi, otomatis kita akan terhindar dari pertengkaran seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya di saat marah. Demikianlah pembelajaran PAIS pada hari ini. Semoga kita semua bisa menahan amarah dengan baik ya. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.